selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Miss berharap semua adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Oke adik-adik, Miss berharap kalian semuanya sudah makan ya, biar tetap kuat. Oke, hari ini Miss akan perkenalkan. Mungkin pas penjemputan buku, ada nih anak-anak Miss nih yang tidak datang ya kan untuk menjemput bukunya. Nah, Miss akan memperkenalkan diri Miss. Nama Miss Elizabeth Nababan. Jadi adik-adik boleh memanggil Miss dengan Miss Elin. Sekali lagi Miss Elin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 1. Mungkin semuanya sudah kan? Sudah dapat buku kan? Nah, sekarang adik-adik nih diambil bukunya tema 1. Kita dari tema 1. Tada! Ini dia bukunya. Oke. Untuk satu semester ini adik-adik kita ada subtema sampai yang keempat. 4 tema. Nah, tapi kita mulai dulu dari subtema 1, tema 1. Nah, di dalam buku kita adik-adik ada nih 4 tema ya kan. Ada dengan subtemanya hidup rukun di rumah dan subtema yang kedua hidup rukun dengan teman bermain dan subtema 3 hidup rukun di sekolah dan subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 1 dari halaman yang ke-1. Semuanya buka bukunya ya adik-adik ya. Oke. Nah, di sana ada dibuat di halaman yang 1 itu hidup rukun. Ada kan dilihat di situ gambarnya adik-adik? Nah, Miss akan jelaskan dulu dong, apa sih artinya hidup rukun, ya kan? Nah, Miss sudah buat nih coret-coretannya. Oke. Oke adik-adik, Miss akan jelaskan tentang pengertian dari hidup rukun. Nah, Miss sudah tulis nih biar gampang diingat ataupun dimengerti oleh adik-adik. Nah, apa sih pengertian dari hidup rukun? Yang pertama, pengertian dari hidup rukun itu sikap menjaga hubungan baik dengan sesama. Dan yang kedua, tidak bertengkar dengan orang lain dan saling tolong-menolong. Wah, adik-adik tidak suka kan bertengkar dengan kakaknya, dengan adiknya, tidak suka kan? Nah, ketika hidup rukun itu, apa sih manfaatnya? Tentu kan ada manfaat dari hidup rukun. Ini dia manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Nah, damai sejahtera. Dan yang kedua, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, rasa aman dan damai. Nah, kalau ada rasa aman dan damai, ya kan, tentu kita akan lebih bersemangat. Tentu kita tidak akan takut, ya kan adik-adik? Nah, apa sih akibat dari tidak rukun itu menurut adik-adik apa ya? Ya, ini dia. Yang pertama, selalu merasa takut. Yang kedua, dibenci orang. Dan yang ketiga, hidup tidak nyaman. Adik-adik tidak suka kan kalau merasa takut ataupun dibenci orang? Kita mau kan semua orang mencintai dan menyayangi kita, ya kan adik-adik? Nah, menurut adik-adik, apa sih contoh hidup rukun di rumah? Nih, sudah disiapkan juga ya ini. Yang pertama, contohnya hidup rukun di rumah. Yang pertama, bermain dengan adik.
Adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang punya adik? Miss berharap semua punya adik ya, ataupun adik tetangga, ataupun adik keluarga. Miss berharap ada ya, dan Miss juga yakin pasti ada. Ataupun teman bermainnya, semua pasti punya kan? Nah, contoh hidup rukun di rumah. Apa sih? Yang pertama, bermain dengan adik. Nah, bermain dengan adik itu artinya itu tidak bertengkar, artinya sayang dengan adiknya, tidak suka memukul, mencubit adiknya. Yang kedua, belajar dengan kakak. Belajar dengan kakak atau mau disuruh kakak, iya kan? Dan yang ketiga, membantu orang tua. Siapa di sini adik-adik yang kalau disuruh orang tuanya tidak mau, ya kan? Nah, di sini contohnya hidup rukun di rumah itu yang harus dilakukan yaitu membantu orang tua. Contohnya nih, kalau disuruh orang tuanya tidak boleh, tidak mau, harus mau disuruh begitu. Yang keempat, meminjami adik mainan. Nah, siapa di sini yang misalnya punya mainan di rumah ada 2, dikasih dong sama adiknya 1, iya kan adik-adik? Nah, sekarang kita kan sudah bahas nih adik-adik pengertiannya hidup rukun di rumah, manfaatnya, dan akibat dari tidak hidup rukun di rumah. Oke adik-adik, sudah mendengarkan pengertian dan penjelasan dari materi hari ini yaitu hidup rukun. Dari pengertiannya, manfaatnya, dan juga tentang akibat dari ketidakrukunan dan juga contoh hidup rukun di rumah. Nah, sekarang Miss mau kasih tugas. Apa sih Miss tugasnya? Yaitu ini dia. Tara. Nah, yaitu menyalin materi tadi yang Miss terangkan tadi tentang pengertiannya di buku catatanmu yang baru. Pasti sama mamanya beli buku yang baru kan dan pulpen yang baru. Nah, dari pengertiannya tadi disalin kembali dan juga tentang akibatnya, manfaatnya dan juga tentang contoh hidup rukun di rumah dengan tulisanmu yang bagus ya sayang. Dan setelah selesai ditulis, difoto, dan dikirim di grup, nanti Miss akan kasih skornya, nilainya ya sayang, ya adik-adik ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semangat adik-adik.